Oke, semua balik lagi ya ke sama gue William Penatoin yang kanan dia belah kanan gue Omoda Diva nih ya. Omoda Diva punya gue sendiri yang sudah gue pakai salah satu sih ya. Di sebelah kiri gue nih kebetulan nih mobil Cherry Jet gue ya. Di sosial media gue taruh tidak search you mobil mana yang sebenarnya lebih cocok untuk kalian, apakah Cherry Jet 6 atau Omoda Diva ini? Dua-duanya sama-sama sekelas dengan mobil EV yang ada di pasar Indonesia sekarang yang sedang naik daun lah ya kita bilang. Tapi dua mobil ini walaupun sebenarnya mirip, mereka memiliki beberapa perbedaan. Langsung aja kita bahas ke video perbedaannya tentunya. Kita pertama mulai dengan desain eksterior yang terlihat dulu. Desain eksterior, oke? Nah, desain eksterior mobil ini kalau teman-teman bisa lihat, Omoda itu cenderung elegan, modern, ya, kasual, elegan, modern. Kalau Cherry Jet 6 ini film off-road, gagah, maco ya. Jadi walaupun terkesan modern, tapi mobil ini tuh lebih narah, gagah lah kira-kira. Dibanding Omoda Diva yang memang udah saing, lebih elegan dan lebih modern lagi lah, stylish gitu lah. Jadi ini semua tergantung dari preferensi teman sebenarnya. Kalau X100 dari mobil ini, selain dari desainnya yang berbeda, sebenarnya secara struktural mobilnya pun beda bener. Kayak kita bisa lihat beda. Dia itu cubic kotak ya, jadi rangka kotak yang gimana? Itu mempengaruhi mobil ini jadi lebih pertama luas, gitu kan? Lebih luas, lebih banyak bagasi naturalnya. Yang ketiga yang betul, bisa lebih gagah. Ya, kalau Omoda Diva dari sisi desainnya memang terkesan bertinggi, elegan, lebih stylish. Untuk kapisnan kita lihat kayak ini seperti di landai yang kata-kata di coupe gitu ya. Mobil ini tuh lebih cocok. Kita tinggal di perkotaan. Di kota-kota itu Omoda itu terkesan sangat signifikan dibanding dengan E6 ini. E6 lebih otot, tapi ya baik lagi tetap selera masing-masing gitu ya. Nah, di luar eksteriornya tadi kita sebut, mobil Omoda E5 itu memang secara panjang itu Diva lebih mirip lah sama J6. Panjang mobilnya lebih mirip sama J6. Tapi secara lebar, mobil Gen 6 ini, kalau J6 ya, itu lebih lebar, teman-teman sedikit. Nanti gue cantumin speknya di sini, lebarnya berapa. Bilang untuk yang speknya juga sudah tipis ya. Tapi tetap berbeda gitu kan. Ya, jadi kita bisa lihat perbedaannya, oke? Nah, nanti yang selanjutnya kita akan bahas interior. Nah, untuk yang selanjutnya tetap kita akan bahas interiornya ya. Tadi kita udah bahas eksterior dari dua mobil ini. Secara interior sebenarnya mobil ini tuh juga mirip-mirip, dua-duanya udah oke, substance udah banyak ya. Elegan itu sana, tapi kita bahas sekali dari Omoda Diva. Omoda Diva secara interior yang pertama kelemahan yang gue pakai ya, dibandingnya Gen 6 punya itu kata saya ini. Waktu itu China ya langsung dibuka ada begini. Nah, waktu gue tes RMC Omoda dan Insignia ini perbedaannya yang signifikan adalah yang pertama paling colok adalah seater belakangnya teman-teman. Jadi passenger seat atau penumpang itu wajib si Omoda Diva ini dia lebih sempit sahabat. Legroomnya dengan legroom pengetap sini di Omoda Diva itu agak sedikit lah kalau dibandingkan dengan Gen 6. Gen 6 itu luas, tapi kan luas videonya ada. Gen 6 itu luas dan secara posisi duduk pun sebenarnya kalau Gen 6 itu bisa dibilang lebih sedikit lah, walaupun bisa diberikan. Kalau si Omoda ini dia cenderung lebih back of kondisi birunya juga punya agak sedikit. Itu interior untuk sisi buka. Kita bahas lagi bagasi Omoda E5 ya. Itu sebenarnya cukup luas ya, nanti akan keluar di atasnya juga kokoh ya. Kalau J6 ini bagasinya lebih luas lagi, jadi ya teman-teman peruntukannya seperti apa? Menurut gua ya, kalau untuk dari sisi teman-teman ke lapangan itu udah jelas agak bagus. Kalau teman-teman manage car, kadang-kadang lebih bagus. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman aja sebenarnya seperti apa ya. Balik ke masing-masing. Untuk interior. Nah, untuk interior lagi teman-teman ya masih ada. Jadi kalau interior di sini secara dashboard dan unit dia itu terbesar gitu. Sedangkan di Omoda dia itu nyambung aja. Ini sebenarnya preferensi karena menurut gue generasi. Tapi secara software Cherry Jet 6 ini dapat software yang sedikit lebih baru daripada Omoda Diva. Walaupun keduanya memiliki software yang bagus dan akan sama-sama di-upgrade, tapi mereka tuh semacam beda versi ya. Tidak OS lah kita bilang. Cuma dalam Pokebo. Jadi kalau kita lihat di Vietnam,
dia ini hampir semuanya ada di layar. Secara head unit, secara misalnya kita ngomongin mau menunggu AC, apa, semua di head unit. Tapi kalau Yomoda, walaupun banyak di LCD display juga, dia tetap ada beberapa yang posisi. Ntar gue kasih aja ceritanya, itu dari awal sebenarnya. Itu interior, ya. Oke, interior beres. Jadi keduanya seperti ini, kalian bisa bandingin. Nah, itu sebenarnya kalian komen aja di bawah, mana yang menurut kalian paling cocok untuk kalian. Sebenarnya ini plus minus lah. Dibilang ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek, tergantung preferensi. Oke, selanjutnya interior udah, eksterior tadi pertama sudah. Kita akan bahas mengenai sebenarnya di sini kita bilang spek mesin atau baterai ya. Karena udah dari nggak punya mesin, dua-duanya EV. Kita akan bahas spek baterainya, ya. Baterai dari mobil ini. Sekarang KWK dulu, paling penting loh, kapasitas baterai, ya. Kapasitas baterai mobil ini tuh dilengkapi dengan baterai 65 kWh, ya. 65 itu besar paling. Dengan bobot yang seperti mobil ini juga sudah ditandingi dengan baterai yang besar. Nah, sedangkan Omoda E5 sendiri teman-teman, ya, Omoda E5 ini memiliki kapasitas baterai yang 61 kWh, ya, jadi lebih kecil sedikit dibanding Vietnam yang bukan 65 kWh tadi. Nah, cuma kelebihan dari Omoda E5 ini konsumsi baterainya pun tidak seboros Vietnam. Jadi mereka memiliki range yang kurang lebih mirip praktik 260 km. Jadi secara bateri, ya, itu udah mantap banget. Dua-duanya oke, ya, dan si Omoda E5 ini secara penjelasannya pun bisa hapus pas charging setengah jam penuh gitu ya. Mobil biasa juga bisa, itu semua udah hapus. Kita lanjut ke performance selanjutnya, yaitu adalah di bagian akselerasi. Akselerasi Omoda E5 itu bisa sampai dengan 7,2 second untuk 100 km. Padahal udah bayangin 7 detik mobil ini kayak 100 km lewat. Nah, kalau si D6 itu sedikit lebih pelan, tapi juga tetap kencang ya untuk mobil yang besar dan semaco ini ya. Itu 10,5 detik, ya. 10,5 detik 0 sampai 100-nya lewat di belakang mobil. Bayangin, mobil segede ini sekencang itu ya. Jadi ini semua kembali ke preferensi teman-teman. Butuh mobil yang cara penggunaan bisa mau digeber kenceng ya, atau si Omoda yang digeber ini lebih kenceng lagi gitu, digeber kenceng. Ya paling baik kita perhatikan teman-teman, apakah mau dipakai off-road, RWD-nya lebih mantap gitu. JWD-nya juga, kalau si Omoda, dia ini FWD ya, traksi roda depan. Roda depan itu nggak cocok untuk off-road, cocoknya di perkotaan. Handlingnya lebih mantap gitu. Jadi kalau teman-teman cari mobil perkotaan, pokoknya menurut gua kesimpulannya ambil Omoda. Kalau perkotaan tapi kadang-kadang lintas kota, pulang kampung di Semarang, ya, di Jogja, keluar kota, off-road, sama aja. Karena kebutuhan gua adalah kerja daily sehari-hari, gua harus memilih Omoda E5. Jadi buat informasi sedikit, waktu mobil ini baru keluar pun gua tahu Vietnam itu sudah ada. Nah. Tapi gua tak pilih Omoda E5 karena apa? Kebutuhan gua memang Omoda E5 gitu. Oke. Ini semua kembali ke kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Itu dulu ya teman-teman di hari ini ya. Pokoknya teman-teman bisa komentar di bawah pertanyaan apapun. Nanti owner Vietnamnya mungkin akan lihat di kolom komentar juga. Gue juga akan tidak coba reply. Intinya kita sebagai pengguna mobil EV so menurut gua agak susah kembali ke mesin karena kenyamanan yang diberikan tuh top chair ya. Dua mobil ini kalau kalian udah naik, wah tenaganya teman-teman gitu gokil banget, gokil pusing. Pokoknya kalian tuh susah balik ke mesin. Tapi EP9 baterainya itu memiliki garansi ya teman-teman. Garansi 8 tahun, garansi 8 tahun. Tapi kalau teman-teman belinya 1000 pertama, garansinya lifetime gitu. Makanya Cherry itu punya event-event yang amazing, yang dimana kalau kalian jadi beli 1000 pertama, pasti lifetime battery. Gitu, oke? Menurut gua baterainya pun 8 tahun ke depan akan murah teman-teman. Jadi itu udah sebenarnya ya udah lah ya. Saya tergantung kalian mau cari mobil yang dijual ada harganya atau mau pakai kenyamanan mobilnya. Kalau kenyamanan mobilnya EV adalah jawabannya teman-teman. Gitu. Ya, itu dulu deh dari gua, udah kebanyakan ngomong nih teman-teman ya. Intinya video ini tentang Gen 6 nah Omoda. Kedepannya video-video lain di YouTube gua masih akan banyak kita bahas. EV kita bahas, dibongkar dengan Cherry, Tiggo, CSH, ya hybrid ya. Itu bagaimana nanti kita bahas ke depannya. Itu dulu teman-teman, jangan lupa subscribe di YouTube gua ya. TikTok, Instagram, lain-lain follow ya teman-teman. Itu dulu, hari ini gua izin closing teman-teman. Thank you semuanya.